Nggak usah ingat-ingat, jangan dibikin buku diare itu yang diari dicatat semua ya, ditulis di diari, di catatan harian ya, semua yang buruk-buruk ya, catatan hariannya dipenuhi dengan hal yang buruk. Nah itu bukan diari, namanya diare itu tadi ya, saya salah ngomong diare. Baik saudara, firman Tuhan hari ini terambil dari Yesaya pasal 43. Yesaya pasal 43 kita mulai baca melalui ayat yang ya kita lihat bersama, ayat yang ke-18. Yesaya 43 ayat yang ke-18 mulai, firman Tuhan berkata begini. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, firman ini berkata, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Kenapa firman Tuhan berkata demikian, saudara? Karena ternyata masih banyak orang yang hidupnya itu terikat dengan rantai masa lalu. Masih banyak di antara kita ya yang seperti bangsa Israel, masih mengingat hal-hal yang dulu. Ingat sungut-sungutan mereka, setiap kali mereka menghadapi tekanan di padang gurun, mereka mengingat, mending kita di Mesir saja. Setiap kali mereka mengalami masalah, mereka bilang, kenapa kamu bawa kami keluar dari Mesir? Selalu pikiran mereka ada di masa lalu, selalu yang mereka ingat-ingat itu hanya di masa lalu, Mesir, perbudakan, kedagingan, dan dosa. Saudara, hidup ini adalah rangkaian dari peristiwa demi peristiwa. Kita akan diizinkan Tuhan mengalami peristiwa yang baik, kita juga akan diizinkan mengalami hal yang tidak baik. Iya, dan tapi kita harus percaya bahwa semua rangkaian peristiwa itu, entah itu baik, entah itu tidak baik, entah itu sukacita, entah itu duka cita, itu adalah rangkaian dari cara Tuhan untuk membentuk hidup kita. Jangan ingat-ingat hal-hal yang dari zaman purbakala. Jangan ingat-ingat hal-hal yang dari zaman dahulu. Ya, mari saudara, kita menyadari bahwa semua masa lalu, semua hal-hal pahit yang terjadi di hidup kita itu adalah seizin Tuhan. Ya, karena itu mari kita syukuri, mari kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, jangan ingat-ingat ada orang-orang yang masih hidup dengan masa lalu, sehingga dia menjadikan alasan masa lalu itu untuk menjadi sebuah alasan untuk dia berbuat dosa. Misalnya ada orang yang berselingkuh, dia berkata, kenapa saya selingkuh, Bu? Karena saya ini dari kecil itu tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua saya. Yaitu saudara, orang sudah hidup di masa sekarang, tapi dia itu melakukan dosa karena akibat dari masa zaman purbakala yang belum dia lepaskan. Ada orang-orang juga yang berkata, kenapa nasib saya begini terus, Bu? Soalnya ya saya itu dari dulu itu begini dan begini begitu. Bahkan yang sangat menyedihkan, ada begitu banyak orang yang sudah hidup di masa sekarang, katanya sudah mengenal Tuhan, tapi masih membawa luka-luka masa lalu. Ya, luka batin, kita belum berdamai dengan diri kita belum berdamai dengan Tuhan. Orang yang sudah berdamai dengan dirinya, dia berdamai dengan masa lalunya. Terimalah masa lalumu sebagai hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Jangan mau saudara kakimu itu dirantai dengan masa lalu. Jangan ingat-ingat hal-hal yang dari zaman dahulu. Jangan ingat-ingat hal-hal yang dari zaman purbakala. Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Jangan saudara diintimidasi oleh iblis. Sampai hari ini masih banyak orang yang datang berkata, Bu, saya sebenarnya sudah bertobat tapi saya tidak bisa tidur. Iblis ingat-ingatin terus dosa-dosa saya.
Perkatakan ayat ini. Kalau iblis mengingatkan engkau tentang masa lalumu, katakan dalam nama Tuhan Yesus, iblis, firman Tuhan berkata, jangan ingat-ingat lagi masa yang dulu dari zaman purbakala. Aku percaya. Kenapa saudara kita tidak boleh mengingat-ingat masa lalu? Kenapa kita nggak boleh mengingat-ingat masa yang dari zaman purbakala? Apalagi ingat-ingat mantan, tidak boleh saudara ya. Ingat-ingat kenangan masa lalu, ingat-ingat hal-hal yang dari zaman purbakala, lalu mulai membandingkan, suami saya kok nggak kayak mantan saya, istri saya kok nggak kayak mantan saya, bertobat. Kenapa kita nggak boleh mengingat hal-hal yang dari zaman dahulu atau hal-hal dari zaman purbakala? Kenapa kita nggak boleh menyimpan kepahitan, kekecewaan atau dosa-dosa dari masa lalu? Karena ayat 19 Tuhan berkata begini, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kenapa kita disuruh melupakan masa lalu kita saudara? Karena Tuhan punya rencana yang lebih indah bagi masa depan kita. Karena Tuhan ingin melakukan sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Kenapa kita disuruh melupakan hal-hal yang dari zaman purbakala? Karena Tuhan ingin melakukan yang lebih besar dalam hidupmu. Dan Tuhan berkata, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Tapi Tuhan bilang jangan ingat-ingat yang dulu. Karena kalau kita terus hidup dengan masa lalu, kita mengingat-ingat yang dulu, maka yang Tuhan hendak kerjakan di depan kita yang baru itu bisa gagal. Siapa yang menggagalkannya? Kita sendiri. Makanya kita tidak pernah melihat tergenapinya janji Tuhan. Makanya kita gak pernah melihat rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita masih mau hidup dengan masa lalu kita. Kita masih mau ingat-ingat hal-hal yang dari zaman purbakala. Ingat Tuhan bilang, aku hendak. Kata hendak di sini berarti Tuhan baru mau akan. Dan lihat Tuhan berkata, aku hendak, aku baru mau akan membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Sudah mulai tumbuh nih sesuatu yang baru itu. Sudah mulai terlihat rancangan Tuhan atas hidupmu. Tapi jangan sampai semuanya menjadi gagal karena engkau tidak mau berdamai dengan masa lalu. Saudara, buang semua masa lalu kita. Jangan pernah meratapi. Ada istri yang berkata, saya sudah salah menikah Bu, kenapa dulu saya nikah dengan suami saya ini? Jangan pernah berkata begitu, itu sudah terjadi. Mending sekarang kau berkata, Tuhan terima kasih buat suamiku, aku akan berdoa supaya suamiku ini bertobat. Ya, aku akan berdoa. Jangan bandingkan, coba kalau dulu saya menikah sama mantan saya, gak sama suami saya ini. Saudara, berhenti memikirkan masa lalu. Tinggalkan semua yang ada di belakang. Rasul Paulus berkata, ya, aku mengejar perkenanan Tuhan itu. Aku mengejar panggilan surgawi itu. Ini yang aku lakukan, kata Rasul Paulus. Aku mengejarnya dengan cara apa? Aku melupakan semua yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku. Dan aku berlari-lari kepada panggilan surgawi, yaitu hidup yang kekal di dalam Kristus. Tuhan sudah menjanjikan masa depan yang penuh harapan bagi setiap kita. Tuhan sudah menjanjikan hari-hari yang akan baik di depan kita. Tetapi semua itu tidak akan terjadi kalau kita belum berdamai dengan masa lalu kita. Coba saudara ingat hari ini. Mari kita introspeksi. Masih adakah hal-hal dari zaman purbakala yang kita ingat? Ada loh orang-orang yang berkata, saya tuh masih kepahitan sama kakak saya Bu. Saya ingat 30 tahun lalu dia menyakiti saya. Aduh saudara, Tuhan sudah hendak membuat sesuatu yang baru. Tuhan hendak memberkati hidupmu, akhirnya batal. Kenapa? Karena engkau masih ingat-ingat yang dari zaman purbakala. Nggak usah ingat-ingat, jangan dibikin buku diare itu yang diari dicatat semua, ya, ditulis di diari, di catatan harian, ya, semua yang buruk-buruk, ya, catatan hariannya dipenuhi dengan hal yang buruk. Nah itu bukan diari, namanya diare itu tadi ya, saya salah ngomong diare. Saudara, mari kita sama-sama mencatat hanya yang baik-baik saja. Ingat perbuatan Tuhan, ya, jangan jadikan sesuatu yang
pahit itu ada dalam hidup kita, apalagi kita catat di dalam lubuk hati kita. Ya, jangan, mari kita ingat yang baik-baik saja dan lihat Tuhan bilang, aku akan melakukan sesuatu yang baru di depanmu, dan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, sebab Dia akan memberikan kepada kita depan yang penuh harapan.